Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Satrika. Saya ingin mempresentasikan media pembelajaran yang saya buat yang berjudul Kejutan Pancasila. Alasan saya memilih media ini, yang pertama itu agar pembelajaran menjadi terarah dan lebih menarik. Kedua, dapat meningkatkan pemahaman siswa mengenai makna dari simbol Pancasila. Yang ketiga, dapat membuat siswa lebih aktif dan antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Cara membuat media tersebut, yang pertama, siapkan bahan dan alatnya. Bahan yang pertama itu kardus bekas, yang kedua itu kertas karton, ketiga double tip, keempat lem kertas, kelima kertas origami, dan keenam gambar printan yang sesuai dengan materi. Cara membuatnya, yang pertama itu potong kardus bekas berukuran 16 x 16 cm sebanyak 5 buah, dan potong kardus bekas berukuran 18 x 18 cm sebanyak 1 buah. Kardus bekas yang berukuran 15 x 15 cm digabungkan seperti jaring-jaring balok, seperti ini, jaring-jaring balok, kemudian ditempelkan seperti ini. Terus setelah kardus tersebut ditempelkan, kemudian lapisi dengan kertas karton agar penampilan menjadi menarik. Dan untuk tutupnya cara membuatnya dengan kertas karton yang tadi yang berukuran kardus bekas yang berukuran 18 x 18 cm itu dibentuk seperti ini. Kemudian ditempelkan gambar Garuda yang sesuai dengan materi. Untuk materi yang berhubungan dengan makna Pancasila itu ditempel di kertas origami, disusun berdasarkan materi yang dibutuhkan. Nah, setelah disusun, kemudian ditempel di kardus bekas tersebut. Sebelum kita belajar mengenai makna dari simbol sila Pancasila, mari kita menyebutkan bunyi dari sila Pancasila dari 1 sampai 5. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan lambangnya bintang berwarna emas dengan latar hitam. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambangnya rantai. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia dengan lambangnya pohon beringin. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berlambangnya kepala banteng. Dan terakhir, sila kelima Pancasila bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlambangkan padi dan kapas. Nah, sekarang kita belajar mengenai makna dari simbol tersebut. Sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila dilambangkan oleh bintang emas dengan berlatar hitam. Kenapa sih Bu lambangnya bintang emas berlatar hitamnya? Jadi bintang emas ini diartikan sebuah cahaya kerohanian, sedangkan latar hitam ini diartikan sebuah warna asli atau sebagai sumber dari segala sesuatu di dunia ini. Jadi makna dari bintang emas berlatar hitam itu yaitu sebuah nilai religius dari bangsa Indonesia tersebut. Nah, bagaimana bentuk pengamalan dari sila pertama Pancasila? Bentuk pengamalan sila pertama Pancasila itu berkaitan dengan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sikap toleransi toleransi terhadap orang yang menganut agama lain. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya itu kita berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar, dan melaksanakan kewajiban kita sebagai agama Islam yaitu sholat tepat waktu dan menjalankan puasa. Itu termasuk contoh ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus bentuk toleransinya seperti apa Bu? Bentuk toleransinya itu menghargai agama yang dianut orang lain, yaitu misalnya Budi dan Rani berteman baik. Budi agamanya Islam, sedangkan Rani agamanya Kristen. Mereka tidak pernah bertengkar atau mengolok-olok. Nah, itu termasuk bentuk toleransi dari sikap sila pertama.
Ini contohnya itu toleransi antar umat, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, dan menjalankan kewajiban agama masing-masing. Nah, sekarang kita ke sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila dilambangkan oleh rantai. Kenapa Bu gambarnya rantai? Nah, rantai yang saling terikat ini menandakan hubungan manusia yang saling bekerja sama satu sama lain. Nah, di mata rantai ini terdapat di rantai yang saling berikat ini terdapat dua mata rantai yang berbeda. Rantai lingkaran yang menandakan perempuan, rantai persegi yang menandakan laki-laki. Jadi maksud dari rantai yang saling berikat itu yaitu makna dari sila kedua itu yaitu hubungan saling membantu antar manusia satu sama lain tanpa membedakan jenis, gender maupun ras. Bagaimana bentuk pengamalan dari sila kedua Pancasila? Bentuk pengamalan dari sila kedua Pancasila itu berkaitan dengan sikap kita yang saling menghargai pendapat dan keputusan sama lain, memiliki etika, perilaku yang baik sebagai manusia yang beradab, tanpa membedakan sesama serta memiliki rasa peduli dan saling tolong-menolong kepada orang lain yang membutuhkan. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti kita membantu orang yang kesusahan, menolong teman yang jatuh dari sepeda, itu termasuk dari contoh sikap kedua Pancasila. Nih ada beberapa gambar. Bersikap sopan kepada orang lain, menyumbang untuk korban bencana alam, membuang sampah pada tempatnya, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Ini termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sekarang kita ke sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan pohon beringin. Kenapa dilambangkan oleh pohon beringin? Karena pohon beringin itu memiliki akar tunggal yang menunjangnya untuk tumbuh. Akar tunggal yang kokoh dan kuat ini diartikan sebagai persatuan bangsa Indonesia, sedangkan akar yang merambat yang berjalan beraneka ragam itu diartikan sebagai keragaman bangsa Indonesia. Jadi diharapkan bangsa Indonesia itu dapat bersatu di antara keragaman budaya yang dimilikinya. Bagaimana bentuk pengamalan dari sila ketiga Pancasila? Bentuk pengamalan dari sila ketiga Pancasila itu berkaitan dengan sikap saling bekerja sama dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama maupun kerukunan bangsa sehingga terciptanya persatuan. Contoh sikapnya seperti apa Bu? Contoh sikapnya giat belajar, tidak membeda-bedakan teman, menghargai keanekaragaman budaya Indonesia, terus meminta maaf kepada teman. Ini termasuk contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sekarang kita ke sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila dilambangkan oleh kepala banteng. Kenapa Bu lambangnya kepala banteng? Karena banteng itu termasuk hewan sosial, hewan yang suka berkumpul dan bermusyawarah. Ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana Bu bentuk pengamalan dari sila keempat Pancasila? Bentuk pengamalan dari sila keempat Pancasila itu berhubungan dengan sikap ikut adil dalam kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti pemilihan, ikut serta dalam pemilihan umum, terus bermusyawarah dalam menentukan jadwal piket, terus bermusyawarah dalam menjawab pertanyaan guru, serta ikut serta dalam pemilihan ketua kelas. Ini termasuk contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Sekarang kita ke sila kelima Pancasila. Lambang sila kelima Pancasila itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Kenapa Bu lambangnya padi dan kapas? Padi dan kapas ini merupakan sumber pangan bangsa Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan yang berarti keadilan. Bagaimana bentuk pengamalannya Bu? Bentuk pengamalan dari sila kelima Pancasila ini yaitu berkaitan dengan memiliki sikap melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab serta memberi kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk berpendapat dan berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya ikut serta dalam kerja bakti, siswa bekerja bakti membersihkan sekolah, membantu pekerjaan rumah, orang tua yang adil terhadap anaknya. Ini termasuk
bentuk sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila.